Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan informasi yang akan kita bagikan kali ini adalah tentang si Mitsubishi Expander yang akan di-launching versi terbarunya. Menarik. Seperti apa edisi terbaru dari Mitsubishi Expander ini yang akan kita bahas. So ikuti ulasan kita nyampe selesai. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, Mitsubishi Expander dalam waktu dekat, setidaknya di tahun depan, akan diperkenalkan versi terbarunya. Mungkin di antara kalian ada yang udah tahu ya, atau ada yang udah bisa menduga-duga bahwa versi terbaru apa yang akan dihadirkan tentang si Mitsubishi Expander. Sebelum kita bahas ke depannya, kita flashback dulu ke sejarahnya. Mitsubishi Expander ini awalnya diperkenalkan sebagai XM Concept. Ya, awalnya dipublish sebagai mobil konsep, dan ketika dipublish sebagai mobil konsep, waktu itu menarik minat orang yang sangat amat banyak, khususnya di Indonesia, di mana mobil ini memiliki desain yang amat sangat futuristis. Dan ketika waktu itu diumumkan sebagai the next generation of LMPV, mobil ini benar-benar menjadi idaman orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa yang menjadi raja di Indonesia untuk klasmen LMPV adalah si Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, lalu kemudian ada Mobilio, lalu kemudian apa lagi ya, Livina waktu itu ya, kurang lebih beberapa mobil LMPV itulah yang sangat amat ramah kita lihat di jalanan dan banyak sekali kita lihat di jalanan. Lalu kemudian setelah hadirnya si Mitsubishi Expander yang tadinya XM Concept itu diproduksi dengan desain yang sangat amat mirip dengan versi konsepnya, maka hal inilah yang menjadikan Mitsubishi Expander benar-benar bisa melakukan penetrasi yang luar biasa untuk pasar LMPV di Indonesia. Faktanya atau buktinya apa? Buktinya adalah bahwa selama ini Mitsubishi Expander mampu untuk ya saban hari dia melampaui penjualannya Avanza dan Xenia, lalu kemudian saban hari dilampaui. Jadi ya kurang lebih bersaing ketat lah atau saling pepet lah intinya antara si Expander dengan Avanza CS ini. Dan kita tahu bahwa memang dari sisi harga, Expander ya sedikit lebih mahal daripada si Toyota Avanza dan yang lainnya. Tapi mobil ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya Avanza lebih murah, kelebihannya Expander ya menurut saya dari build quality dan desainnya. Tapi itu balik lagi ke selera masing-masing lah ya. Nah, Mitsubishi Expander sampai saat ini itu hadir dengan desain yang sangat amat menarik menurut saya. Dengan desain yang keren, desain yang cakep, desain yang kece, dan ya menurut saya itu menjadi salah satu hal yang terbaik di kelasnya. Nah, Mitsubishi Expander juga kali ini akan hadir dengan versi yang akan menjadi sangat amat menarik. Karena kenapa? Mengadopsi teknologi yang selama ini menjadi masif diproduksi oleh produsen-produsen otomotif di dunia. Kita tahu bahwa arah kendaraan mobil itu atau arah perkembangan mobil itu nggak lagi menggunakan internal combustion dari sisi engine-nya atau drivetrain-nya, tapi mengarah ke elektrifikasi. Mulai dari mobil listrik, lalu kemudian ada mobil hybrid juga. Lalu kemudian ada mobil plug-in hybrid juga. Jadi ada 3 jenis, ada EV, lalu kemudian EV to BEV ya, battery electric vehicle. Lalu kemudian ada yang plug-in hybrid electric vehicle, yang hybrid electric vehicle juga ada. Dan untuk si Mitsubishi Expander kabarnya akan di-launching pertama kali di Thailand untuk versi hybridnya. Pertanyaannya kenapa? Kok Thailand? Padahal mobil ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia sebagai XM Concept. Menurut orang dari Mitsubishi atau menurut para pimpinan dari Mitsubishi, berdasarkan rilis berita yang banyak kita baca di media juga, bahwa salah satu alasan utama kenapa Thailand dipilih untuk menjadi tempat launching atau world premiere-nya dari Mitsubishi Expander Hybrid ini, karena di sana itu ada insentif yang sangat amat menarik yang dilakukan oleh pemerintah, yang sehingga ketika diperkenalkan di sana, diproduksi awal di sana, itu akan mendapatkan insentif yang cukup banyak, sehingga harga jual si Mitsubishi Expander Hybrid ini nantinya akan kurang lebih sama dengan Expander yang menggunakan internal combustion atau menggunakan mesin biasa. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa produksi pertama kalinya si Mitsubishi Expander Hybrid dilakukan di Thailand dan akan diimpor secara CBU untuk masuk ke Indonesia dan dipasarkan di Indonesia. Harapan kita harga jual daripada Mitsubishi Expander Hybrid nantinya itu nggak jauh beda dengan Mitsubishi Expander yang versi elektrik itu. Tapi menurut Mitsubishi disampaikan pula bahwa
di Indonesia nantinya akan diproduksi secara mandiri atau secara sendiri di pabrik Indonesia, pabrik Mitsubishi Indonesia maksudnya untuk Mitsubishi Expander yang hybrid ini. So nggak usah khawatir, intinya mobil ini akan tetap diproduksi di Indonesia, lalu kemudian dijual di Indonesia, bahkan kemungkinan besar akan diekspor pula. Nah, itu yang menarik. Lalu kemudian nggak cuma Expander ternyata yang akan merambah ke dunia hybrid. Salah satu mobil yang fenomenal juga yang baru diperkenalkan oleh Mitsubishi yaitu X-Force juga akan mengarah ke sistem hybrid atau elektrifikasi. Kenapa? Bisa karena kita tahu bahwa Mitsubishi X-Force ini adalah mobil compact crossover atau SUV crossover yang menjadi salah satu pesaing berat daripada Honda HR-V, lalu kemudian Yaris Cross, lalu kemudian Nissan, dan lain-lainnya. Nah, kita tahu bahwa si X-Force juga ini menggunakan mesin yang sama seperti yang ada di Mitsubishi Expander, sehingga ketika ada perubahan atau ketika ada penggantian teknologi dari dapur pacu untuk Mitsubishi Expander, maka itu akan sangat mudah untuk diaplikasikan di Mitsubishi X-Force. Nah, kira-kira menurut kalian semenarik apa informasi yang kita sampaikan ini? Menurut kalian, apakah memang sudah saatnya Mitsubishi Expander yang pure menggunakan mesin internal combustion itu konversi atau dirubah atau diinovasikan ya, bukan dimodifikasi ya, atau dibuat versi terbaru dengan versi hybrid? Menurut saya akan sangat menarik dan pastinya akan membuat animo masyarakat atau siapapun di Indonesia untuk membeli mobil ini. Karena salah satu keunggulannya hybrid adalah yang pertama, dia pasti akan sangat hemat bahan bakar. Yang kedua, nggak mesti menunggu untuk charging. Karena kenapa? Baterainya nanti akan di-charge oleh mesinnya. Ya, kita tahu bahwa Nissan itu afiliasi daripada Mitsubishi juga. Nissan e-Powers itu juga kalau nggak salah menggunakan mesin untuk charging baterainya, sehingga ya pun misalkan tetap ada slot charging, tapi untuk dalam waktu penggunaan yang panjang. Ya, kita tahu di Indonesia banyak mobil yang digunakan untuk mudik dan sebagainya. Kalau mesti menunggu untuk pengecasan di charging station, kadang-kadang butuh waktu yang cukup lama. Sehingga memang pilihan terbaiknya adalah dengan menggunakan mobil hybrid. Kecuali mungkin masa depan nantinya atau dalam jangka waktu yang panjang, fasilitas atau infrastruktur untuk mobil full listrik itu udah sangat amat lengkap, itu menjadi berita menarik pula. So, itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dari apa yang kita sampaikan, mohon dimaafkan, dan kalau ada yang ingin kalian tambahkan atau koreksi, tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.